walls. Sections 1, Section 7 was open. Lagi di ruang rahasia, tiba-tiba tim non pelari nyamperin Minho dan bilang kalau perempuan itu udah sadar dan berperilaku aneh. Akhirnya Thomas dan Minho nyamperin. Ternyata perempuan itu naik ke menara dan ngelemparin barang-barang ke orang yang ada di bawah. Thomas nyebut namanya. Dan perempuan itu diem. Setelah itu ngizinin Thomas naik ke atas. Pas di atas, Thomas ditodong golok sama si perempuan ini. Dia nanya kenapa dia nggak ingat apa-apa. Ditenangin kan tuh sama Thomas. Dan Thomas ngejelasin kalau dia juga awalnya kayak gitu. Kemudian dia ngasih tahu kalau dia bakalan inget namanya setelah 2 hari. Ternyata perempuan ini udah tahu namanya. Dan namanya adalah Tirisa. Lalu di atas menara mereka sempat ngobrol. Tirisa bilang kalau dia ingat sesuatu. Dia ingat kalau dia direndam di air dan banyak orang yang ngeliatin dia, termasuk Thomas. Dan hal itu persis sama mimpi Thomas. Terus Tirisa ngeluarin sejenis suntikan dengan tulisan Wicked. Thomas langsung ingat Albi dan mau nyoba nyuntikin itu ke Albi. Di ruang perawatan, setelah dapat izin Newt buat nyuntik Albi, tiba-tiba Albi bangun dan narik-narik Thomas. Di situ Tirisa langsung menyuntikkan suntikannya ke Albi dan Albi pun tenang lagi. Di sini Gelly datang dan mau bawa Thomas ke penjara buat hukuman. Dimasukkanlah Thomas ke penjara. Di sini Thomas menanyakan kenapa Gelly selalu menyalahkan Thomas terus. Tanpa mengatakan apapun, Gelly pun pergi. Dan Chuck datang nyamperin buat ngasih makan Thomas secara diam-diam. Thomas ngeliat Chuck bawa sesuatu dan itu adalah boneka kayu yang dibuat Chuck, yang mau dia kasih ke orang tuanya kalau mereka berhasil keluar dari labirin itu. Awalnya Chuck ngasih itu ke Thomas buat dikasihin ke orang tuanya kalau misalnya Thomas berhasil keluar dari labirin itu. Tapi Thomas ngebalikin ke Chuck dan nyuruh Chuck ngasih sendiri ke orang tuanya karena Thomas janji akan keluar labirin bersama-sama. Pagi pun datang. Thomas dilepasin deh dari kurungan. Thomas dan Minho langsung masuk lagi ke labirin buat nyari jalan keluar. Sampailah mereka di dalam labirin. Di tengah labirin, Minho nunjukin labirin mata pisau yang ada di situ. Di sini mereka lihat ada kaos band yang penuh darah. Dari situ ternyata alat yang mereka ambil dari dalam Griever bereaksi dan seperti nunjukin jalan. Mereka pun ngikutin sinyal yang diberikan alat tersebut. Sampai tuh mereka di tempat yang belum pernah dikunjungin sama Minho. Di situ lampu alatnya berubah jadi warna hijau. Dan tiba-tiba ngebuka sebuah labirin baru. Pas makin masuk ternyata tempat itu adalah tempat Griever berasal. Alarm di situ bunyi dan mereka buru-buru keluar dan kabur. Labirin mata pisau juga mulai tertutup, bahkan Thomas hampir kena mata pisaunya. Untungnya selamat. Tembok-tembok di sini juga berjatuhan, sehingga adegan di sini tegang banget. Tapi akhirnya mereka selamat dan berhasil keluar. Adegan berpindah. Di ruang perawatan, Albi udah sadar nih kalau mereka semua terjebak di labirin karena si Thomas. Thomas ini salah satu bagian dari mereka yang ngirim orang ke labirin. Tapi kini Thomas dikirim ke labirin karena dia nggak setuju sama pengiriman orang-orang ke dalam labirin. Pas lagi di ruang medis, ada suara ribut dari luar. Penyebabnya karena pintu labirin yang harusnya ketutup, ini malah enggak. Dan bukan hanya itu, pintu-pintu lain yang tertutup dari dulu malah ikutan kebuka.
Di sini mereka semua pada panik tuh. Mereka pun berlarian ke hutan biar aman. Pas beberapa orang lagi lari ke hutan, ternyata di sana udah ada Griefer. Para Griefer keluar dari semua pintu. Akhirnya mereka berlarian mencoba menghindar dari Griefer. Tapi ada beberapa orang yang dibunuh sama Griefer. Mereka lari lagi dan nyari tempat aman. Pas Thomas dan lainnya mau ke gedung rapat, mereka dihadang sama Griefer. Tirisa ngelempar lampu api ke Griefer, dan mereka langsung lari ke gedung rapat. Di gedung rapat, mereka dikelilingi Griefer yang ada di luar. Gedung rapat pun berhasil dirusak. Di situ Griefer tiba-tiba nangkap si Albi. Thomas sempat narik Albi, tapi nggak berhasil. Albi sempat nitip pesan ke Thomas. Kau harus selamatkan mereka dan keluar dari labirin itu bersama-sama. Semuanya pada keluar dari persembunyiannya dan ngelihat keadaan di sekitar mereka udah hancur banget. Haley yang datang langsung nonjok Thomas dan bilang kalau semua ini gara-gara Thomas. Adegan berlanjut. Thomas memutuskan untuk nyuntikin suntikan bekas Griefer yang berhasil didapatkan sebelumnya dengan harapan Thomas bisa tahu jawaban dari semua yang terjadi. Thomas pingsan dan mendapat penglihatan ingatannya dulu. Di ingatannya itu, Thomas ngomong ke Tirisa kalau dia nggak mau lihat orang-orang ini mati lagi. Dan Thomas pun terbangun. Dia ada di dalam kurungan bareng Tirisa. Ini karena Kelly ngeyakinin yang lain kalau Thomas dan Tirisa penyebab dari semua ini. Di situ ada Newt, Minho, dan Chuck. Thomas jelasin ke mereka apa yang diingat selama ini. Kalau labirin ini sebenarnya adalah ujian bertahan hidup. Dan diawasin sama orang yang ada di luar sana. Thomas bilang kalau Thomas adalah bagian dari mereka sebelumnya. Karena Minho sama Thomas sebelumnya nemuin ada jalan keluar dari labirin ini, Newt mutusin buat sama-sama ke jalan keluar itu, apapun resikonya. Daripada hanya menunggu mati di dalam labirin. Dia di sini nggak pengen kematian Albi sia-sia. Adegan pindah. Tirisa sama Thomas mau ditawan tuh. Tiba-tiba Thomas ngelawan. Newt sama Minho juga nolongin. Di sini Thomas mau ngajak yang lain. Kalau kalian bersedia ikut Thomas, mungkin di dalam sana ada jalan buat mereka pulang. Atau hanya nunggu di dalam labirin sampai mereka mati. Akhirnya beberapa ikut Thomas tuh. Dan buru-buru nerusin perjalanan mereka di dalam labirin. Walaupun sulit, mereka berhasil ngelewatin mata pisau dan sampai tiba di tempat yang dianggap jalan keluar. Tapi di sana ada Griefer yang jaga. Akhirnya mereka bikin formasi. Chuck dan Tirisa di belakang megang kunci untuk buka labirin. Sisanya di depan buat nyerang Griefer. Mereka pun bertarung habis-habisan dengan Griefer. Beberapa dari mereka ada yang mati juga. Tapi di sini mereka tetap berjuang sampai Griefer berhasil dikalahkan. Dan Tirisa sama Chuck langsung disuruh ke gerbang buat nyoba buka gerbangnya. Di situ diminta kode buat buka gerbang tuh. Minho nyebutin kode pakai kombinasi angka yang ada di labirin yang selama ini dia amati. Dan akhirnya pintu berhasil dibuka. Mereka pun berhasil lolos. Kemudian mereka berhasil keluar tuh. Mereka ada di ruang kontrol gitu. Tempat mereka diawasi selama ini. Di situ banyak mayat yang bergeletakan dan Thomas mencet tombol yang nampilin video dari Dr. Ava Peck yang merupakan dalang dari semua ini. Di video itu, dia bilang kalau dunia luar udah kacau banget karena suatu virus yang belum ditemukan obatnya. Dan mereka semua adalah orang pilihan yang mungkin bisa kebal dari virus tersebut. Dan di akhir video, Dr. Ava Peck menembak kepalanya sendiri. Pas mereka mau keluar,
Tiba-tiba ada Geli, dia berhasil lewatin labirin juga. Tapi dia kena sengat gitu. Dia nodongin pistol ke arah Thomas dan melepaskan tembakan. Berbarengan dengan Minho melemparkan tombak ke arah Geli. Di sini ternyata Chuck terkena tembakan karena ingin melindungi Thomas. Akhirnya Chuck mati dan nitipin boneka kayunya ke Thomas. Di situ ada tim penyelamat yang bawa mereka ke helikopter. Dari atas helikopter, mereka lihat labirin yang selama ini mereka tinggali. Thomas dan lainnya nggak tahu mau dibawa kemana, tapi mereka berharap akan dibawa ke tempat yang aman. Selesai deh film The Maze Runner-nya. Tapi ternyata di akhir film Dr. Ava Peck masih hidup dan ngadain rapat karena uji labirin berhasil. Dan dia seperti ingin merencanakan sesuatu lagi. Nah, itu dia alur cerita dari film The Maze Runner-nya. Masih ada lanjutan dari film itu. Mimin bakalan update filmnya kalau video ini mendapat respon positif dari kalian semua dengan like dan share video ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai.